kabar semua hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di situasi sekarang ini, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan diberikan teks hidup rukun, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam bahasa yang santun. Dengan diberikan contoh karya hiasan dari bahan alami, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami dengan benar. Dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dan selisih dua bilangan. Halo adik-adik, coba amati gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di sampingmu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Coba perhatikan gambar pertama ini. Gambar pertama ini adalah gambar lingkungan yang sangat kotor. Lingkungan ini tidak pernah dibersihkan. Berarti menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat atau tidak? Ya, ini tidak menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini gambar masyarakat yang sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya. Berarti ini menunjukkan sikap hidup rukun atau tidak, adik-adik? Ya, ini menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Coba perhatikan gambar ini adik-adik. Beri warna merah untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Coba perhatikan gambar pertama ini. Gambar pertama adalah gambar membantu seseorang yang sedang jatuh. Gambar pertama ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat atau bukan? Ya, benar, ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar masyarakat yang sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Berarti gambar ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat atau bukan? Ya, benar, ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah gambar masyarakat yang sedang bermusyawarah. Gambar ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat atau bukan? Ya, ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Selanjutnya, gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini gambar lingkungan yang sangat kotor, tidak pernah dibersihkan. Gambar ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat atau bukan, adik-adik? Ya, benar. Berarti gambar yang keempat ini bukan menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, sekarang coba dengarkan cerita ini adik-adik. Tidak menjaga kebersihan rumah. Madu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Ajak Madu kepada Udi. Tidak mau nanti air got menjadi berbenah dan bau. Jawab Udin. Madu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Madu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat yang Udin ucapkan. Kalimat yang Udin ucapkan ini adalah kalimat penolakan. Apakah itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu. Biasanya menggunakan kata maaf dan tidak. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini ya adik-adik. Maaf, saya tidak mau merotok kertas itu. Atau, maaf, saya tidak mau menonton TV karena saya harus belajar. Nah, sekarang buatlah contoh kalimat penolakan
Jika kalian diajak untuk mencontek, kalimat penolakannya bagaimana? Kalimat penolakannya bisa seperti ini adik-adik. Maaf, saya tidak mau mencontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Lalu, jika diajak untuk bermain saat kamu akan pergi, kalimat penolakannya bagaimana adik-adik? Kalimat penolakannya bisa seperti ini. Maaf, saya tidak bisa ikut bermain karena saya harus ke rumah nenek. Nah, itu ada beberapa contoh kalimat penolakan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat penolakan jangan lupa untuk diucapkan dengan santun. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Di sini ada 3 buah gambar. Gambar manakah yang diurutkan pertama terlebih dahulu? Gambar yang pertama ini adik-adik. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Gambar yang kedua ini adik-adik. Aku tidak mau badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya gambar yang ketiga. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, coba sekarang perhatikan ini adik-adik. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba perhatikan gambar di bawah ini adik-adik. Nah, di sini ada salah satu karya seni berupa biji-bijian yang disusun membentuk suatu gambaran. Ada beberapa biji-bijian, misalnya ada jagung, kacang kedelai, beras, kacang merah, dan lain sebagainya. Karya seni ini disebut karya seni kolase. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Nah, sekarang coba perhatikan karya seni rupa yang kedua. Karya seni rupa ini ada beberapa sobekan-sobekan kecil yang disusun membentuk gambar. Contoh gambar yang pertama, ada sobekan-sobekan kertas kecil yang disusun membentuk gambar. Gambar yang kedua, ada potongan-potongan kulit telur yang disusun membentuk gambar. Karya seni ini disebut karya seni mozaik. Mozaik adalah karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan kepingan-kepingan atau sobekan-sobekan yang disusun sehingga membentuk suatu gambaran. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Gambar yang pertama adalah karya seni milik Udin. Sedangkan gambar yang kedua karya seni milik Edo. Lalu gambar yang ketiga karya seni milik Siti. Nah, sekarang coba tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti dalam membuat karya seni. Alat dan bahan yang digunakan Udin ada kertas gambar, pensil, daun kering, pensil warna, spidol, dan lem. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan Edo, yaitu kertas gambar, pensil, lem, pasir, kulit kerang, dan pensil warna. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan Siti adalah kertas gambar, pensil, lem, biji-bijian, kacang hijau, kacang merah, beras, kedelai, dan pensil warna. Jadi, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni mozaik atau kolase. Nah, sekarang coba sebutkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat karya seni kolase dan mozaik. Ya, benar adik-adik. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian, daun kering, pasir, kulit kerang, dan kulit telur. Nah, sekarang coba perhatikan ini adik-adik.
Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Di sini ada bilangan 376 dan 354. Kita cari jumlahnya terlebih dahulu adik-adik. Nah, sekarang kita cari jumlahnya dari 376 ditambah 354. 6 ditambah 4 ada 10. Lalu kita tulis 0 di bawahnya. 1 kemudian disimpan di atas 7. 1 ditambah 7 ada 8. 8 ditambah 5 ada 13. Lalu kita tulis angka 3 di bawahnya. 1 disimpan di atas 3. 1 ditambah 3 ada 4. 4 ditambah 3 ada 7. Berarti jumlah dari 376 dan 354 ada 730. Nah, sekarang kita cari selisih dari 376 dan 354. Nah, selisih itu dikurangi ya adik-adik. Berarti 376 dikurangi 354. Nah, kita kurangi dari angka yang di belakang dulu. 6 dikurangi 4 ada 2. 7 dikurangi 5 ada 2. Sedangkan 3 dikurangi 3, 0. Karena 0 di depan angka tidak ada angka lagi, berarti tidak usah ditulis adik-adik. Jadi selisih dari 376 dan 354 adalah 22. Nah, sekarang coba adik-adik kerjakan ini. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Bilangan yang pertama, 555 dan 222. Berapa jumlah dan selisih bilangan tersebut? Berapa adik-adik? Iya, benar. Jumlah dari 555 dan 222 ada 777. Sedangkan selisihnya ada 333. Bilangan yang kedua, 508 dan 192. Berapa jumlah dan selisih kedua bilangan tersebut? Berapa adik-adik? Ya benar, jumlah dari 508 dan 192 adalah 700, sedangkan selisihnya 316. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang kalimat penolakan. Apakah itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu. Kalimat penolakan harus diawali dengan kata maaf dan tidak. Nah, kita juga sudah belajar tentang karya seni, kolase, dan mozaik. Kolase adalah karya seni dua dimensi yang menggunakan bermacam-macam bahan yang ditempelkan pada suatu gambar. Sedangkan mozaik adalah karya seni dua dimensi atau tiga dimensi yang menggunakan kepingan-kepingan atau sobekan-sobekan yang disusun pada suatu gambar. Selanjutnya, kita juga belajar tentang penjuran dan selisih dua bilangan. Nah, itu kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.